Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan yang berbahagia, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah evaluasi pendidikan. Di kesempatan kali ini kami akan membahas evaluasi di ranah psikomotorik. Sebelumnya perkenalkan dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada sahabat Rama Kurniadi, kemudian ada sahabati Reza Syafitri dan Remil Juliana, ada juga sahabat Sarto Utomo, dan saya pemateri pertama Subeki Jagadinata. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu pengertian psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik ini dikemukakan oleh Simpson pada tahun 1956. Ia menyatakan bahwa hasil belajar psikomotorik ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Selanjutnya kita bahas sedikit mengenai ruang lingkup evaluasi psikomotorik dari sumber yang telah kami dapatkan. Yang pertama yaitu meniru. Meniru merupakan kemampuan dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan contoh yang sudah diberikan walaupun belum mengerti penuh makna maupun hakikatnya. Yang kedua, manipulasi. Memanipulasi merupakan kemampuan untuk melakukan sebuah tindakan serta memilih sesuatu yang sekiranya diperlukan dari apa yang telah diajarkan. Yang ketiga yaitu menetapkan. Pada kategori ini, menetapkan berarti suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan menjadi contoh yang telah menjadi suatu kebiasaan dan gerak yang dihasilkan lebih meyakinkan. Yang keempat ada namanya artikulasi. Artikulasi merupakan tahap di mana seseorang dapat melakukan sesuatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama pada gerakan interpretatif. Dan yang terakhir yaitu menaturalisasikan. Keterampilan untuk menguasai suatu pengarahan, gerakan, dan penampilan tingkat tinggi sampai menjadi alami tanpa berpikir panjang saat melakukan sesuatu. Saya atas nama Remil Juliana akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang mana kita berlanjut kepada pembahasan tujuan ranah psikomotorik. Terdapat beberapa tujuan ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu persepsi atau perception, yang artinya berkenaan dengan penggunaan organ indera untuk menangkap isyarat yang membimbing aktivitas gerak. Kategori itu bergerak dari stimulus sensor, kesadaran terhadap stimulus, melalui pemilihan isyarat, pemilihan tugas yang relevan, hingga penerjemahan dari persepsi isyarat ke tindakan. Lalu yang kedua teman-teman, yaitu kesiapan atau set, yang artinya menunjukkan pada kesiapan untuk melakukan tindakan tertentu. Kategori ini meliputi perangkat mental, kesiapan mental untuk bertindak, dan perangkat fisik, kesiapan fisik untuk bertindak, lalu perangkat emosi, kesediaan untuk bertindak. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya menjelaskan tentang ranah psikomotorik mengacu pada teori Simpson. Yang ketiga itu ada gerakan terbimbing, guided response, yaitu tahapan awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks. Hal ini meliputi peniruan, mengulang suatu perbuatan yang telah didemonstrasikan oleh instruktur, dan trial and error, menggunakan pendekatan ragam respons untuk mengidentifikasikan respon yang tepat. Kelayakan kinerja dinilai oleh instruktur atau oleh seperangkat kriteria yang cocok. Yang keempat itu ada gerakan terbiasa, mekanisme.
yaitu berkenaan dengan kinerja di mana respons mahasiswa telah menjadi terbiasa dan gerakan-gerakan dilakukan dengan penuh keyakinan dan kecakapan. Hasil belajar level ini berkenaan dengan keterampilan berbagai tipe kinerja, tetapi tingkat kompleksitas gerakannya lebih rendah dari level berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang kelima yaitu ada gerakan kompleks atau complex over response, yaitu gerakan yang sangat terampil dengan adanya pola-pola gerakan yang sangat kompleks. Keahliannya teridentifikasi dengan gerakan yang cepat, lancar, akurat, dan menghabiskan energi yang minimum. Kategori ini meliputi kemantapan gerakan atau gerakan tanpa keraguan dan gerakan otomatis atau gerakan dilakukan dengan rileks dan kontrol otot yang bagus. Selanjutnya yaitu yang keenam, gerakan pola penyesuaian atau adaptation, yaitu berkenaan dengan keterampilan yang dikembangkan dengan baik sehingga seseorang dapat memodifikasi pola-pola gerakan untuk menyesuaikan situasi tertentu. Yang ketujuh ada kreativitas atau origination, yaitu menunjukkan kepada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk menyesuaikan situasi tertentu atau problem khusus. Hasil belajar untuk level ini menekankan kreativitas yang didasarkan pada keterampilan yang sangat hebat. Di sini yaitu teknik dan instrumen penilaian aspek psikomotorik. Di sini teknik dan instrumen penilaian aspek psikomotorik itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama adalah tes, teknik penilaian dan instrumen penilaiannya yaitu soal tes. Yang kedua itu ada observasi atau observation. Di instrumen penilaian ada pedoman observasi. Yang ketiga itu adalah penilaian diri. Kalau di kolom instrumen penilaian yaitu disebutkan angket. Yang keempat itu ada penilaian antar teman, ya juga penjelasan sama dengan angket. Yang kelima itu penilaian kinerja atau performance assessment, yaitu di instrumen penilaiannya yaitu disebutkan rubrik. Yang keenam itu penilaian portofolio, disebutkan rubrik juga. Penilaian project juga disebutkan rubrik. Yang kedelapan itu ada penilaian produk, sama selanjutnya rubrik. Yang selanjutnya ada terakhir penilaian jurnal. Di instrumen penilaiannya sama disebutkan rubrik. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang domain psikomotorik atau Simpson's taxonomy. Tingkat yang pertama atau yang satu yaitu adalah perception atau persepsi. Kata kerjanya itu adalah membedakan, mengidentifikasikan, dan memilih. Kemudian tingkat yang kedua itu adalah set atau penetapan. Kata kerjanya itu adalah mengonsumsikan posisi, mendemonstrasikan, dan menunjukkan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah guided response atau reaksi atas dasar arahan. Kata kerjanya itu adalah mengusahakan, meniru, dan mencoba. Kemudian tingkat yang keempat adalah mekanis atau mekanisme. Kata kerjanya itu adalah membiasakan, mempraktikkan, dan mengulang. Kemudian tingkat yang kelima yaitu adalah complex over response atau reaksi terbuka dengan kesulitan kompleks. Kata kerjanya itu adalah menghasilkan, mengoperasikan. Kemudian tingkat yang keenam adalah adaptation atau adaptasi. Kata kerjanya itu adalah mengadaptasi, mengubah, dan merevisi. Kemudian tingkat yang terakhir atau yang ketujuh, origination. Kata kerjanya itu adalah menciptakan ataupun create, desain, membuat asli ataupun
originate. Sekian dari saya.